janabat kita. Baik, kita lanjutkan sekarang faslun, ya, pasal baru tentang mandi-mandi yang disunahkan. Jadi mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Waliktisalatu almasnunatu, waliktisalatu almasnunatu, mandi yang disunahkan atau mandi-mandi sunnah, sab'ata asyara ghuslan, ada 17. Jadi ada 17 macam mandi sunnah. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ati. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ati, mandi Jumat. Mandi yang dilakukan sebelum melakukan sholat Jumat. Ya, sebelum melakukan sholat Jumat. Ini dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati," apabila seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Jadi sebelum melakukan sholat Jumat, sunahnya mandi dulu. Ya mandi sunnah ya sama dengan mandi wajib itu. Jadi semua harus basah. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang kedua, wal idaini. Ya, mandi untuk sholat 2 hari raya. Wal idaini. Ya, mandi untuk sholat hari raya. Disebutkan, ya, dalilnya, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri. Abdullah bin Umar ini, ya, mandi pada hari Idul Fitri, atau, ya, ketika hendak melakukan sholat Idul Fitri, qabla ayyautua ilal musalla, sebelum dia pergi ke tempat sholat Idul Fitri. Ya, ini, ya, Abdullah bin Umar itu seorang sahabat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, berkaitan dengan sunnah mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah itu, ya, kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu mandi pada hari Idul Fitri dan pada hari Idul Adha. Maksudnya adalah ketika hendak melakukan sholat Idul Fitri dan melakukan sholat Idul Adha, beliau mandi dulu. Ini mandi sebelum sholat hari raya. Kemudian yang ketiga, walistisqa'u, mandi sholat istisqa. Maksudnya mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa. Nah, ini dikiaskan atau dianalogikan dengan mandi Jumat dan mandi ketika hendak sholat hari raya, karena sama-sama istisqa itu kan kumpulan orang, ya. Jadi sebelum berkumpul dengan orang banyak itu, ya, mandi dulu biar wangi, ya, biar tidak bau. Sama juga ketika hendak sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Jadi ketika kumpul banyak orang, ya, diupayakan dalam kondisi yang wangi aromanya, ya, tidak bau, ya, maka disunahkan mandi. Wal khusufi, ya, wal khusufi, wal kusufi, ya. Yang keempat, wal khusufi, wal khusufi, mandi sholat gerhana bulan.
Mandi sholat gerhana bulan. Wal kusufi, yang kelima ya, mandi sebelum sholat gerhana matahari. Sebelum sholat gerhana matahari. Ini kurang lebih juga sama ya alasannya ya. Karena berkumpul dengan banyak orang ya, diupayakan dalam kondisi yang terbaik, bersih, aromanya wangi ya. Kemudian yang keenam, wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Ya. Mandi setelah memandikan mayit. Mandi setelah memandikan mayit. Dasarnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang memikul ya, mayit atau jenazah, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wal kafiru idza aslama, adalah mandi orang kafir ketika masuk Islam, maka disunahkan untuk mandi. Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu al-islama." Ya, ingin masuk Islam. Jadi Qais bin Asim ini pernah datang kepada Nabi dalam rangka untuk masuk agama Islam. Fa amaroni an aghtasila bima'in wasidrin. Kemudian Nabi menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Jadi disuruh mandi dulu, ya, disuruh mandi. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, wal majnuni. Ya. Wal majnuni, orang gila ketika sembuh. Ya, nek wis waras dari gilanya, disunahkan mandi. Ya. Orang gila, ya, ketika sudah sembuh. Wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan ya, idza afaqa, ketika sudah sadar. Ya, ketika sudah sadar, enggak sadarkan diri ya, kemudian sadar, ya, maka disunahkan untuk mandi. Itu yang ke berapa tadi? 8 ya. Yang ke-9, wal ghuslu indal ihrami. Yang ke-9 ini ya, yang ke-9. Oh. Berapa ya? 10 ya. Yang ke-10 ya, wal ghuslu indal ihrami. Mandi ya saat akan ihram. Saat akan ihram. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Zaid bin Sabit bahwasanya Zaid bin Sabit itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika hendak ihram, ya, ketika hendak ihram beliau mandi, ya, beliau mandi. Kemudian yang ke-11, walidukhuli Makkah, ketika hendak masuk Makkah. Ketika hendak masuk Makkah, ini juga disunahkan untuk mandi. Diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya,
annahu kana la yaqdamu Makkata illa bata bidhi tuwa. Bahwasanya dia ya, bahwasanya Ibnu Umar ini ketika datang ke Makkah, maka dia menginap dulu di Dhituwa hatta yusbiha, sampai pagi hari, wa yaghtasila, dan kemudian dia mandi. Tsumma yadkhula Makkata naharon, kemudian baru masuk Makkah. Nah, ini Ibnu Umar ya, salah seorang sahabat Nabi, ketika hendak ke Makkah maka mandi dulu. Kemudian yang ke-12 walil wuqufi bi Arafata. Ketika hendak wukuf di Arafah. Ya, ketika hendak wukuf di Arafah. Disebutkan ya oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yaghtasilu li ihramihi qabla ayyuhrima walidukhuli Makkata waliwuqufihi asyiyata Arafata. Ya, bahwa Ibnu Umar itu ya mandi ketika hendak ihram, ya, sebelum ihram, dan ketika hendak masuk Makkah, dan ketika hendak wukuf juga di Arafah. Kemudian yang ke-13 walil mabiti bi Muzdalifata. Mandi ya ketika menginap di Muzdalifah. Ketika menginap di Muzdalifah. Waliramil jimari thalathi, dan mandi saat melempar 3 jamarot, 3 jumroh. Aulit tawafi, atau ya yang ke-15 ya, mandi untuk tawaf. Mandi untuk tawaf. Jadi sebelum tawaf mandi dulu. Walis sa'i, yang ke-16 mandi untuk sa'i, berlari-lari kecil. Dan yang terakhir walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak masuk kota Madinah. Nah, ini mandi-mandi yang disunahkan ada 17 ya, ada 17. Baik, demikian yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.